Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, walau di mana Anda berada. Bertemu kembali kita di dalam renungan santapan firman hari Rabu 22 September 2021. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 hingga 6. Maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, inti bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang perihal pelayan Tuhan yang dipanggil Yesus, serta bentuk-bentuk pelayanan yang diamanatkan Yesus kepada mereka. Perintah "ikutlah aku" difokuskan oleh Yesus, serta hal yang ditekankan adalah mereka diajak untuk mengikuti Dia. Mereka bukan mengikuti program kerja pembaharuan Yesus, tetapi bahkan semata-mata mahu mengikuti pribadinya serta meneladaninya. Perintah itu adalah dasar persekutuan murid yang menggambarkan ikatan daya tarik kuat dengan Yesus. Hal ini semakin terbukti saat Yesus berjalan mendahului dan mereka yang dipanggil mengikuti Dia. Yesus tahu kemana Dia memimpin dan memilih jalan. Murid-muridnya percaya kepada Dia sebagai pemimpin mereka. Mengapakah Yesus mengutus para murid-Nya untuk melayani? Bukankah Yesus saja sudah cukup untuk melayani orang-orang yang memerlukan? Saudara-saudari yang terkasih, di dalam cara pengendalian pelayanan Yesus, Yesus menggunakan cara guru dan murid. Yesus merupakan guru di dalam kerajaan Allah, dan orang-orang yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah murid-murid-Nya. Yesus mahu agar setiap pengikut-pengikut-Nya dapat meneladaninya di dalam hal melayani. Maka itu Yesus akan mengajar serta membimbing murid-murid-Nya sebelum diutus untuk keluar melayani. Yesus harus memperlengkapi para murid-Nya dengan senjata rohani, karena mereka bukan berjuang untuk melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Maka itu penting sekali para murid-murid-Nya, yakni pelayan-pelayan Tuhan, diutus terlebih dahulu sebelum melayani.
Karena setelah diutus, Yesus akan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dengan demikian, para muridnya sudah mewartakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang dilayani. Sebagai murid, yakni pelayan Tuhan, Yesus juga menekankan tentang perihal penampilan dan keperluan asas, di mana dia mengatakan, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Bukannya keperluan-keperluan demikian tidak penting, namun yang dimaksudkan Yesus adalah tentang hal kesederhanaan, agar jangan sampai semua yang disebutkannya ini menjadi penghalang ataupun hambatan ketika melayani. Memang saja kita memerlukan semua itu, namun biarlah memilikinya di dalam kesederhanaan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini juga sekaligus mengingatkan kita secara pribadi bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan murid-murid serta pengikut-pengikut Yesus. Maka Injil hari ini juga ditujukan kepada kita semua. Setelah dibaptis, maka kita menjadi anggota keluarga dalam kerajaan Allah. Kita turut mengambil bahagian di dalam karya pelayanan untuk mewartakan kabar sukacita, keselamatan dari kerajaan Allah. Di dalam melakukan pekerjaan dan karya pelayanan, seringkali kita tidak fokus karena terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri. Hal ini membuatkan kita tidak melibatkan diri sepenuhnya. Hari ini Yesus mengingatkan kita supaya fokus pada tugas dan tanggung jawab utama kita. Arahkanlah selalu hati kita kepada Allah, maka hidup kita akan diselenggarakannya. Karena Yesus akan memelihara hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Maka itu penting sekali seorang pelayan Tuhan mempunyai relasi yang intim dengan Yesus, yaitu selalu berdoa. Karena melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengannya. Sentiasa membaca dan mendengarkan sabdanya. Karena melalui sabdanya, kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Pelayan-pelayan Tuhan harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, serta bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya, dan hendaklah hati sentiasa melimpah dengan syukur. Kita semua telah mengetahui bahwa Yesus telah memerintahkan untuk terlebih dahulu mencari kerajaan-Nya. Di dalam proses mewartakan kerajaan Allah, kita pasti akan berhadapan dengan pelbagai situasi. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak pewartaan kita. Maka itu Yesus ada mengatakan, apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan kepada mereka. Hal demikian sering terjadi. Maka sebagai murid, yakni pelayan Tuhan, janganlah kita terus merasa kecewa dan berputus asa. Namun teladanilah Yesus di dalam menangani situasi tersebut. Teruskanlah melangkah di dalam perjalanan pelayanan
ke tempat yang lain, seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus melalui bacaan Injil hari ini. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Saudara-saudari, menjadi murid yakni pelayan Tuhan yang berkenan kepadanya pasti bukan mudah. Namun apabila kita hidup di dalam Kristus, pasti segala kesulitan, penderitaan, dan kesakitan dapat dihadapi dengan penuh sukacita. Bahkan Yesus mengatakan, "Kamu bukan pengikutku bila kamu tidak mau memikul salib." Maka itu, marilah kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan maju terus. Jangan berhenti, jangan lagi menoleh ke belakang. Seandainya pelayanan kita ditolak. Tetapi teruskanlah melaksanakan misi penyelamatan yang ditawarkan oleh Yesus untuk orang-orang yang mau percaya kepadanya. Dia memakai setiap pribadi kita untuk menjadi saluran alat kasih-Nya, untuk membawa misi penyelamatannya kepada orang-orang yang dikasihinya. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah pada saat ini kita tetap menjadi murid, yakni pelayan Tuhan yang berkenan di hadapannya. Dan kita sungguh-sungguh mau mengambil bahagian di dalam misi penyelamatan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.